Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam program ilustrasi khotbah Kristen lucu. Saudara, sekali lagi pesan saya, jangan hanya berpikir tentang lucunya, tetapi saudara harus ambil makna daripada firman Allah yang sesungguhnya. Saudara, judul dari ilustrasi Kristen khotbah lucu ini adalah mie instan harga pas, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mie instan harganya pas, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saudara, ada cerita, katanya ada cerita, sebuah cerita lucu di mana ada seorang anak Manado katanya pergi membeli mie instan. Ketika sudah malam, dia ingin membeli mie instan dan katanya dia pergi ke orang Chinese dan dia coba pergi untuk membeli mie instan. Mie instan sebenarnya harganya 1.500, tapi dia hanya punya uang 700 rupiah. Lalu ketika dia mengetuk pintu dan dia berkata, "Ko," sebutan untuk orang Cina, "Ko." Lalu orang Cina itu keluar dan bilang, "Mau beli apa, Ungke?" Ungke bilang, "Ko, ada mie instan kah?" Lalu orang Cina yang mengatakan, "Ada." Lalu Ungke bilang, "Harga berapa?" Lalu orang Cina itu berkata, "Yang rasa apa?" Ungke bilang, "Kita mau rasa soto. Kalau rasa soto harga berapa?" Lalu orang Cina bilang 1.500. Kalau harga mie instan yang rasa kari ayam berapa? "Sama, Ungke, 1.500. Lalu Ungke bilang, "Kok tidak bisa harga 700 kah?" Lalu orang Cina itu bilang, "Ungke, semua harga 1.500. Kalau ngana mau yang harga 700, pergi dang makan itu mie instan rasa tai ayam di kandang, ambil langsung saja." Saudara, harga 1.500 tidak bisa ditawar. Tapi Ungke mau tawar karena dia hanya punya uang 700. Dan orang Cina itu mengatakan, tidak ada. Harga pas 1.500. Kalau mau yang 700, tidak ada rasa soto ayam, tidak ada rasa kari ayam, tapi yang ada rasa tai ayam, ada di kandang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini memberi kita pelajaran bahwa mie instan saja tidak bisa tawar-menawar, harganya pas 1.500 tidak bisa turun 700. Nah, saudara-saudara, demikian dengan satu kata, yaitu dosa. Dosa tidak bisa ditawar-menawar, harganya jelas. Kata Alkitab di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi saudara-saudara, dosa itu tidak ada tawar-menawar. Harga dosa adalah harga hukuman. Kata Alkitab bahwa kenapa harga dosa itu tidak bisa tawar-menawar? Karena Alkitab berkata dosa adalah melanggar hukum Allah. Kita melanggar hukum dunia saja, melanggar hukum lalu lintas saja berujung kecelakaan, maut atau pelanggaran dan hukuman. Nah, saudara, yang kedua, dosa tidak bisa tawar-menawar. Kata Alkitab di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Saudara-saudara dengar baik-baik, dosa tidak bisa tawar-menawar. Saudara, ada begitu banyak orang yang menurunkan standar dosa, bahwa dosa itu hanyalah sebuah pelanggaran biasa. Dosa begitu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sehingga akhirnya dosa itu diganti dengan kesalahan. Kita tahu bahwa kalau kesalahan apa yang kita buat pada waktu kecil, ketika kita pergi melanggar aturan mama atau papa, kita disebut kita melanggar atau kita salah, dan hukumannya hanya sebuah cambukan mungkin, pukulan mungkin. Tetapi ketika kita berhubungan dengan dosa, Alkitab berkata maut. Maut di sini bicara tentang kematian. Kematian di sini bicara tentang bukan kematian 1-2 hari, tapi kematian kekal. Kata Alkitab, kita dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala dalam kekekalan.
siang dan malam, siang dan malam. Berarti dosa tidak bisa kita turunkan harganya. Dosa is dosa. Dosa akibatnya mengerikan sekali. Bahkan di dalam ayat Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, dosa tidak bisa tawar-menawar. Kalau mie instan tidak bisa tawar-menawar, kalau di Kota Kupang ini ada Belis tidak bisa tawar-menawar. Kalau yang namanya pekerjaan atau cari pekerjaan ada harga yang harus kita bayar, tidak ada tawar-menawar. Maka saya mau bilang dosa pun demikian, tidak ada tawar-menawar. Kecuali Yesus mati di atas Golgota untuk menebus saudara. Sekali lagi, dosa tidak bisa kita anggap main-main, sebab dosa tidak bisa, sekali lagi, harganya pas. Dosa maut. Nah, mari kita baca Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, ada berkata begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Saudara-saudara, dosa tidak main-main. Dosa sekali lagi tidak main-main. Akibat dosa tadi Alkitab bilang hukuman Allah, melanggar hukum Allah, dan hukuman Allah itu lebih mengerikan daripada hukum manusia. Dan yang kedua, dosa itu adalah maut. Harga dosa adalah maut. Makanya Yesus mau mati di atas kayu salib sehingga kita tidak binasa. Nah, yang terakhir saudara-saudara dari Yesaya 59 1-2, ini berbicara tentang apa? Bahwa dosa pertama membuat tangan Allah tidak bisa menolong kita. Saudara-saudara dengar baik-baik. Dosa membuat tangan Allah tidak bisa menyelamatkan. Saudara-saudara dengar baik-baik. Dosa membuat tangan Allah tidak bisa menyelamatkan. Dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tapi pada akhirnya dia katakan, semua karena dosa. Jadi dosa membuat tangan Allah pendek untuk bekerja dalam hidupmu. Dosa membuat tangan Allah tidak bisa bekerja maksimal atas hidupmu. Dosa membuat tangan Allah tidak berkuasa membentuk hidupmu. Dosa membuat Allah tidak bisa berkarya dengan karya tangannya untuk hidupmu. Sehingga engkau dari dulu begitu-begitu saja, karena engkau hanya hidup di dalam dosa. Jadi sekali lagi, dosa membuat tangan Allah menjadi pendek. Dosa membuat Allah tidak bisa bekerja maksimal atas hidupmu. Dosa membuat Allah tidak bisa berkarya untuk masa depanmu. Dosa membuat tangan Allah seperti pendek untuk tidak bisa berbuat apa-apa bagi kehidupanmu. Karena itu kalau engkau mau lihat tangan Allah bekerja dalam hidupmu, maka bereskanlah dosamu. Yang kedua dikatakan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara-saudara dengar baik-baik. Dosa membuat telinga Allah tidak bisa mendengar. Dosa membuat Allah menutup telinganya. Dosa membuat Allah tidak bisa mendengar doa-doamu. Dosa membuat Allah tidak bisa mendengar seruanmu. Dosa membuat Allah tidak bisa mendengar tangisanmu. Dosa membuat telinga Allah tuli untuk mendengar setiap keluhanmu. Dosa membuat telinga Allah seperti tuli untuk tidak bisa mendengar apa-apa tentang bisikanmu sekalipun. Jadi saudara-saudara, dosa membuat doa-doa kita terhalang. Dosa membuat doa-doa kita tidak bisa kita lihat dengan perkasa dan luar biasanya Allah bekerja. Dosa menghambat Allah menjawab doa saudara. Dosa membuat Allah sekali lagi tidak mau mendengar tentang engkau, kalau boleh saya bilang begitu. Jadi dosa adalah penghalang doa kita. Sekali lagi, doa pertama, dosa membuat tangan Allah tidak bisa bekerja, menjadi pendek sehingga tidak bisa berkarya, tidak bisa bekerja untuk hidupmu dan masa depanmu dan segala sesuatu. Dan yang paling penting adalah, yang juga tidak kalah penting adalah dosa membuat telinga Allah tidak bisa mendengar, alias dosa menutup Allah untuk mendengar doa-doamu. Kalau saya mau bilang bahwa dosa membuat sia-sia doamu, sekali lagi, dosa membuat sia-sia doamu. Engkau mau jungkir balik, engkau mau apapun, dosa hanya menjadi penghalang Allah mendengar doamu. Dan yang terakhir, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu. Jadi yang terakhir, dosa membuat kita terpisah.
dengan Allah. Saudara-saudara dengar baik-baik. Dosa membuat kita terpisah dengan Allah. Sekali lagi, dosa membuat kita terpisah dengan Allah. Dosa membuat kita yang harusnya ke sorga, akhirnya ke neraka. Dosa membuat kita terpisah. Saudara bisa bayangkan, kalau kita terpisah dengan Allah, apa yang terjadi? Kita terpisah di antara keramaian banyak orang. Kita masih ingat ketika kita kecil, kalau kita terpisah dari antara orang tua kita dan kita ada di tengah-tengah keramaian, kita bingung, kita panik, kita takut, kita cemas, bahkan mungkin kita menangis karena kita terlepas dari tangan Allah atau tangan orang tua kita. Demikian dengan dosa. Dosa memisahkan kita dengan Allah. Kita bukan hanya akan ketakutan, kita bukan hanya akan kecewa, kita bukan hanya hilang pengharapan, kita bukan hanya menjadi cemas dan putus asa. Tetapi dosa membuat kita terpisah dengan Allah. Apa artinya? Dosa membuat Allah ada di sorga dan kita ada di neraka. Dosa membuat Allah ada di kerajaan yang luar biasa, sedangkan kita ada di dalam kematian yang kekal. Saudara-saudara, keterpisahan dengan Allah itu sangat mengerikan, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau kita terpisah dengan orang tua saja kita susah. Kita akan menjadi orang yang sangat sedih dan susah. Apalagi ketika kita terpisah dari Allah. Maka sebenarnya yang akan dekat dengan kita adalah setan. Saudara-saudara, pada waktu setan yang dekat saudara, maka hidupmu akan hancur. Hidupmu akan berantakan. Karena itu saudara-saudaraku, Daud pernah berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Apa artinya? Dosa membuat hidup kita tidak tenang. Dosa membuat hidup kita terhilang. Dosa membuat berkat-berkat Tuhan juga hilang dalam hidupmu. Terima kasih, kiranya renungan ilustrasi khotbah Kristen lucu ini dapat memberkati kita sekalian. Bahwa kalau mie instan, ungkit tidak bisa tawar menawar. 1.500 tetap 1.500, tidak bisa turun 700. Demikian, dosa tidak bisa tawar menawar. Akibat dosa mengerikan. Dan kiranya ketika saudara dengar firman Tuhan ini, saudara diingatkan bahwa hiduplah dalam kebenaran, karena dosa tidak pernah mengerjakan sesuatu yang baik. Dengar baik-baik, dosa tidak pernah mengerjakan sesuatu yang baik. Dosa hanya membuat Allah tidak bisa bekerja dengan luar biasa. Dosa memisahkanmu dengan Allah, dan dosa memisahkan engkau dari Allah di sorga dan Anda di neraka. Dan yang terakhir, dosa memisahkan kita dari berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap hidup dalam kebenaran, jauhkan dosa atau jauhi dosa. Dan saya percaya tangan Allah, telinga Allah, hati Allah akan ada dalam hidupnya. Dan ketika telinga Allah, mata Allah, dan hati Allah ada dalam hidupmu, maka saya percaya Dia akan merancang perkara-perkara dahsyat dalam hidupmu, dalam pelayananmu, dalam setiap aktivitasmu. Tuhan memberkati. Sekali lagi jangan lupa dukung channel terus ini. Saya Pendeta Jerry Adu dalam channel ini. Dan ada banyak video-video yang lain. Ada kesaksian, ada khotbah, ada renungan-renungan yang dapat memberkati saudara. Dan jangan lupa juga tolong klik like, share, dan komen bila hal-hal positif dan saudara diberkati. Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar saudara mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari kami dan video-video terbaru dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang. Memberkati, Tuhan kiranya memberkati saudara sekarang dan selamanya. Shalom, God bless you.